Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Kembali lagi setiap hari Rabu pukul 7. Saatnya Anda ikuti Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eliza Luhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer dari Capstone Group. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan hari ini kita akan, seperti biasa, kita akan menginspirasi Indonesia ya Mbak Yulis ya. Pastinya. Dan kita akan bertanya juga seperti biasa untuk update level kebahagiaan mereka ya teman-teman kita ini. Oke, silakan Anda SMS ke 0812 112 9200 skala 5 sampai katanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. 9,9 boleh lah. 9,9 aja ya. Dan bagi yang bulan April ini ulang tahun, kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun ya. Khususnya kepada istri tercinta saya. Ibu Ki, selamat ulang tahun tanggal berapa? Birthday, baby. Tanggal berapa? Hari ini. Oh, hari ini. Baik. Ibu Ki, selamat ulang tahun. Semoga makin cantik, makin sukses, makin happy bersama keluarga. Amin. Makin dicinta suami. Amin. Tadi saya bilang nanti saya telepon nih, kita telepon dari Sonora ya. Gitu, oke. Ternyata dia nggak siap. Dia bilang saya pemain belakang layar aja. Oke, tapi ya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun sayang. Semoga semua berjalan seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup kita ya. Yes, mudah-mudahan begitu. Siap. Dan pagi ini Pak Eloy, kita akan berbicara mengenai how the ultimate sales warrior use creativity selling to win in a competitive market. Jadi kita akan berbicara mengenai bagaimana the ultimate sales warrior itu menggunakan kreativitasnya untuk memenangkan persaingan pasar yang semakin menggila ya. Dan tentu saja bagi yang nanti teman-teman sahabat Sonora yang ikut berpartisipasi akan mendapatkan buku. Dan saya mau update sedikit mengenai buku ini Mbak Yulis ya, karena ada berita terbaru. Dari minggu kemarin tuh minggu kemarin ya. Ini jadi 4 jam itu saya ngobrol dengan Alenia Pictures ya. Arisya Saleh dan Tetenia Zulkarnain, yaitu 4 jam dari jam 3 sampai jam 7 malam. Sudah pasti itu goal itu proyeknya. Tuh udah 4 jam. Sebenarnya dulu itu kita seperti yang sudah kita gaungkan selama ini kan, kita memang sudah kepikir dari pertama kali buku ini diterbitkan untuk mau dijadikan film. Tapi ada beberapa hal yang kita perlu bicarakan dan akhirnya minggu lalu itu kita sepakati Desember 2015 kita akan tayangkanlah film ini. Wow, nggak sabar nunggu tahun depan. Iya, makanya jadi sahabat Sonora yang belum baca bukunya, baca dulu. Saya mau review saja. Itu ketika Anda membaca buku ini bab 1 sampai bab 2, dari ribuan orang yang sudah membaca itu biasanya menangis, Mbak Yulis. Kenapa? Karena ini bukan menggunakan kemiskinan sebagai bahan sekedar bahan yang mengubek-ubek emosi pembaca, tetapi bahwa di dalam 1 sampai 2 ini Mbak Albertine Enda itu begitu luar biasanya menyusun kata dan kalimat menjadi sesuatu yang nggak mungkin aja Anda tidak emosinya dieksploitasi. Gitu dong, yang lebih dahsyat. Dan nanti di bab 3 sampai bab 4 itu biasanya pembaca itu senyum-senyum karena itu berbicara mengenai masa-masa remaja ya, penuh kenakalan. Tapi di usia di bab 5 sampai bab 7 itu kalau yang membaca orang tua itu biasanya tuh ketakutan. Karena mereka akan melihat bagaimana anak remaja itu bisa mulai memasuki kenakalannya. Dan akhirnya di bab yang ke-7 itu pembaca biasanya membenci saya. Karena di situ puncak kenakalan saya yang mungkin hanya satu hal yang saya tidak lakukan selama di Melbourne, yaitu membunuh orang secara langsung. Yang lainnya pernah saya lakoni. Dan saya nggak bangga sebetulnya, cuman saya mau menyampaikan wow, ya itulah jatuh bangunnya. Itu fase. Dulu Mbak Yulis juga kayaknya lebih parah ya kayaknya. Tapi sayang saya belum nyusun buku, nantilah ya Pak ya. Nah, di bab yang 8 dan bab yang 9 ini biasanya untuk orang-orang yang suka dengan pencerahan. Jadi disitulah saya bertemu dengan pencerahan untuk menjawab 3 pertanyaan penting waktu itu. Siapa aku? Aku tidak pernah meminta lahir, kenapa kau lahir? Di gubuk yang sampai hari ini tidak ada listrik, tidak ada aspalnya. Dari seorang ayah yang meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Lalu pertanyaanku yang kedua adalah the meaning of life. Apa sih arti hidup ini? Kalau memang aku diciptakan, nah buat apa? Kalau lampu untuk menyinari
Eloy diciptakan buat apa? Dan pertanyaanku yang terakhir waktu itu adalah kemana setelah kematian? Nah, akhirnya itu membawa saya di dalam pencarian dan dirangkum di dalam bab yang 8 sampai 9. Nah, bab 10 itu berbicara mengenai awal-awal karir ya dan hubungan cinta asmara. Sampai bab 11 saya memulai karir sebagai seorang theocentric motivator ini, dan di bab 12 kita menutupnya. Walaupun nanti menurut Alindia Pictures pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam filmnya. Jadi sahabat Sonora tolong semua didoakan ya, karena bulan Juni rencana kita akan ke Nias, kita akan mengambil gambar pertama untuk teaser. Jadi supaya kemudian nanti kita bisa dapat sponsor, dan mudah-mudahan ini akan menjadi film yang menginspirasi Indonesia. Yes, bukan cuma sekedar mendengarkan suara Pak Eloy setiap hari Rabu pagi, tapi kita akan segera bisa menyaksikan. Dan tentu saja bagi yang mau ikut bermain juga boleh ya. Eloy saya dong nomor 1. Daftar dong Eloy sama nomor 1. Siap. Memelas gitu. Iya dong, kita berarti Sonora juga harus ikut juga nanti di syuting juga ya. Oke, siap. Kalau begitu ya, bagaimana meningkatkan atau membuat sebuah kreativitas yang kadang-kadang waktu ketika ditanya apa sih ide kamu, apa sih kreativitas yang kamu punya, itu tiba-tiba orang bisa blank gitu aja kan Pak Eloy? Banget. Dan memang kita akan membahas langkah-langkahnya hari ini Mbak Yulis. Tetapi sebelumnya seperti biasa, apa itu the ultimate sales warrior? Dan ini yang terus disampaikan oleh karena sebetulnya tidak banyak orang yang bisa sampai ke level ini. Di tengah persaingan bisnis yang semakin menggila seperti ini Mbak Yulis, pasar tidak lagi mudah memang. Di mana market yang ada sekarang tidak lagi seperti dulu. Kira-kira gini loh, marketnya mungkin semakin besar, tetapi pemainnya juga semakin banyak. Jadi kompetisinya meningkat. Nah, market yang seperti ini, kita tidak bisa lagi menjadi seorang salesperson yang hanya berharap dari kemampuan keterampilan kita memahami sales proses yang selama ini kita pelajari di berbagai buku dan seminar. Itulah sebab kita berbicara mengenai moving up dari sekedar mengenal sales proses untuk menjadi the sales elite special force atau the ultimate sales warrior. Dan apa itu? Ini adalah filosofi perjuang. Ini kayak orang Sunda, filosofi. Mbak Yulis, filosofi. Filosofi perjuangan mereka Mbak Yulis itu berbeda dengan orang-orang sales biasa. Mereka biasanya ngomong gini di pagi hari, persaingan, kesulitan dan rasa sakit adalah makanan para juara. Jadi ini the ultimate sales warrior, namanya aja warrior, ini prajurit khusus, ini Kopassus, ini elitnya para sales. Persaingan, kesulitan dan rasa sakit adalah makanan para juara. Karena itu saya tidak akan pernah tergoda untuk menghindari ketiganya. Apa itu? Menghindari persaingan, menghindari kesulitan, menghindari rasa sakit. Tidak ada di dalam kamusnya orang-orang sales warrior. Mereka justru mengatakan ini Mbak Yulis, saya akan terus-menerus melatih diri untuk menerima, merangkul, dan bahkan berhasil menikmati setiap tantangan, persaingan, kesulitan, dan rasa sakit yang ada. Karena saya adalah seorang the sales elite special force, the ultimate sales warrior. Saya pastikan dengan success triangle dan Rave Sales Model dan berbagai macam ilmu yang lain, bulan ini sales target saya pasti tercapai. Itu yang mereka katakan pagi ini. Jadi bagi teman-teman yang mampu mengatakan kalimat-kalimat itu, Anda punya kemungkinan besar untuk memang disebut sebagai seorang the ultimate sales warrior. Dan mereka punya ciri-ciri, Mbak Yulis. Kita mesti bahas dulu ciri-cirinya ya. Sebelum nanti langkah-langkah untuk menjadi kreatif itu apa ya. Nah, sahabat Sonora, dan tentu saja terus kita mengundang juga ya apa yang mereka dan teman-teman mau komentari hari ini. Nah, mereka punya yang namanya personal mastery yang baik. Jadi ciri-ciri dari the ultimate sales warrior itu punya personal mastery yang baik, dan itu ada 5 di dalamnya Mbak Yulis. Mereka punya sikap positif, itu mereka punya attitude yang baik. Apa sih artinya? Mereka itu meresponi segala sesuatu termasuk persaingan, penolakan, kesulitan dari kacamata positifnya. Nah, yang kedua, mereka punya yang namanya adalah
belief system yang baik. Mereka punya self-confidence yang baik. Oleh karena sahabat Sonora, sebelum customer membeli produk dan jasa Anda, mereka membeli Anda lebih dulu, bukan? Dan kalau Anda kurang di dalam self-confidence ini, itu akan sulit sekali untuk meyakinkan mereka tentang produk dan jasa yang dijual. Jadi ini adalah ciri yang kedua dari seorang the ultimate sales warrior, self-confidence-nya. Dan ini bukan hanya sekedar mengatakan, ayo dong, percaya diri dong, positive thinking dong. Enggak, mereka sudah jauh lebih dari itu. Mereka bisa menguasai pikirannya sedemikian rupa. Dengan cara apa? Mereka tahu bahwa apa yang masuk itu yang keluar. Artinya apa yang dibaca itu dijaga dengan baik. Nggak akan membaca buku-buku yang membuat mereka menjadi down. Bahkan berita-berita di televisi yang membuat mereka jadi galau nggak ditonton. Jadi mereka selalu memberikan makanan bergizi kepada pikirannya melalui apa? Melalui buku yang dibaca, artikel-artikel yang dibaca, dan termasuk show yang ditonton dan didengarkan seperti kita pagi ini, dan tentu saja teman-teman dekat mereka. Ini adalah ciri-ciri yang kedua dari the ultimate sales warrior. Yang ketiga, Mbak Yulis. Nanti kita lanjutkan yang ketiga ya, Pak Ella ya, setelah jeda berikut. Tadi yang pertama, jadi dia punya attitude yang baik, positive attitude. Yang kedua adalah self-belief, confidence, belief system yang tertata dengan baik. Oke. Yang ketiga, 4 dan 5 setelah jeda berikut. Sahabat Sonora, bila Anda sedang mencari seorang pemimpin, pilih seseorang yang banyak bertanya. Orang yang tidak ingin tahu tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Karena keingintahuan penting sekali bagi kepemimpinan. Orang yang puas dengan apa yang tidak mereka ketahui, senang untuk tidak tahu tentang apa yang tidak mereka pahami, puas dengan apa yang belum mereka analisa, dengan masalah-masalah yang belum mereka selesaikan. Orang-orang seperti ini tidak dapat dan tidak layak memimpin. Pemimpin yang baik perlu memiliki keingintahuan yang tidak terpuaskan. Mereka orang-orang yang lapar menemukan jawaban. Knowledge is power, dalam arti siapapun yang mempunyai informasi, mempunyai bakat memimpin. Jadi jika Anda sedang mencari seorang pemimpin, carilah orang yang sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan secara sungguh-sungguh sedang mencari jawabannya. Prinsip ini berlaku juga dalam dunia penjualan ketika Anda sedang mencari sales manager, bahkan marketing director. Demikian dari saya, Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales trainer and performance consultant. Katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling. Stay tuned with us, Sonora Network. Hai, masih ada yang ketinggalan untuk nggak bergabung bersama kita di Sonora Network. Aduh, pagi hari ini pukul 7 ya sampai pukul 8 jangan melewatkan Sales Mastery bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales trainer dari Capstone Group. Dan seperti biasa dong, SMS-nya kita tunggu di sini ya Pak Ella ya. Iya. 0812 112 9200. Ayo kita bagikan berapa level semangat dan juga kebahagiaan Anda dari skala 5 sampai 9,9. Dan ini ada SMS yang luar biasa ya, dari Pak Hendy Wijaya ya. Pak Hendy Wijaya di Rengas Dengklok. Selamat pagi, tiada hari yang ditunggu selain Rabu jam 7. Semangat terus. Terima kasih Pak Hendy Wijaya. Thank you Pak, ya. Dan juga dari Putra katanya nih, aduh Pak, saya levelnya 9,99, saking semangatnya sampai datang ke kantor tuh kebagian 1 jam. Luar biasa. Jadi nggak telat. Ini generalnya di The Sales Warrior. Iya, betul. Ini generalnya. Ini para sales warrior nih. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi sahabat Sonora, tadi kita sudah sampai membahas mengenai yang ketiga. Yang kedua baru ya.
Baru yang kedua, positive attitude. Jadi positive kemudian attitude sudah pasti. Positive attitude itu adalah berbicara bagaimana Anda meresponi segala sesuatu yang terjadi di pasar. Ya. Dan tentu saja itu kuncinya adalah bahwa Anda punya pilihan untuk meresponinya dengan baik. Dan yang kedua tadi berbicara mengenai confidence, level of confidence. Anda percaya diri, Anda yakin, dan itu bisa dibangun dengan informasi dan referensi-referensi yang masuk di dalam pikiran kita masing-masing ya. Jadi pastikan ketika Anda down sebagai seorang sales warrior, Anda mencari makanan sendiri, jadi self-feeding. Justru itulah yang membedakan sales warrior dengan orang sales biasa. Orang sales biasa akan menyalahkan orang lain ketika mereka gagal. Sales warrior itu justru akan mencari solusi dan sumber motivasi bagi mereka sendiri. Entah itu membaca buku-buku yang baik, ikut seminar, atau mendengarkan kita seperti pagi hari ini. Dan yang ketiga itu berbicara mengenai, masih di dalam lingkup personal mastery, itu berbicara tentang sasaran yang sangat jelas. Mereka punya sasaran jangka panjang, mereka punya sasaran jangka menengah, pendek, bahkan sasaran harian. Seorang sales warrior, Mbak Yulis, itu tidak akan pernah bangun pagi lalu ngomong begini sama diri sendiri, hari ini saya ngapain ya? Nggak ada. Di dalam kehidupan seorang sales warrior di Elite Special Force ini, mereka bahkan sudah mempersiapkan malam sebelumnya. Besok mereka akan calling siapa, besok mereka akan visiting siapa, besok mereka akan mempersiapkan proposal seperti apa. Itu mereka sudah mempersiapkan sejak malam sebelumnya. Itulah sebab kenapa mereka itu kelihatan begitu efektif, begitu produktif, karena memang mereka jagonya planning. Nah, ini nanti orang-orang sales bilang, saya kan orang lapangan, saya nggak suka planning. Well, boleh saja, tetapi well, you are not one of the ultimate sales warrior itu ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Mbak Yulis, dan ini yang menjadi inti dari segalanya, justru ini berbicara mengenai action. Jadi kita masih sampaikan kepada sahabat Sonora, semua teknik dan strategi yang kita bahas setiap hari Rabu pagi jam 7 sampai jam 8 itu menjadi tidak ada artinya kalau Anda tidak take action. Karena action itu yang diperhitungkan. Artinya begini, Mbak Yulis, ada dua hal. Yang pertama, do what you can. Do what you can itu apa yang bisa Anda lakukan, lakukan saja dulu. Kalau Anda bisa menelpon, teleponlah. Kalau Anda bisa menelpon 10, telepon 10 lah. Kalau Anda bisa mengunjungi 5 nasabah hari ini, kunjunginlah. Kalau Anda minimal bisa senyum kepada seseorang hari ini, senyumlah. But do something. Okay? Now, do something, do what you can. Kalau Anda mau menjadi the ultimate sales warrior, maka nanti kita mesti muncul di step yang kedua. Do what you can, the best you can. Nah, itu berbicara mengenai strategi, berbicara mengenai teknik, tetapi tidak bisa kita berpikir mengenai strategi dan teknik kalau doing yang pertamanya tidak dijalankan. Jadi, sahabat Sonora, selling itu kan about numbers game. Numbers game itu begini loh, semakin banyak orang yang Anda telepon hari ini, semakin besar kemungkinan untuk Anda bisa berhasil. Okay? Semakin banyak orang yang Anda kunjungin hari ini, semakin besar probabilitas kemungkinan untuk Anda bisa kemudian presentasi dan kemudian bisa closing the sales. Jadi doing part is important. Nah, itu yang kita berbicara mengenai doing-nya. Jadi sahabat Sonora, do what you can. Kalau Anda bisa telepon ya teleponlah. Tetapi kalau Anda sudah melakukannya, Anda mau naik tingkat, do what you can, the best you can. Dan itu berbicara mengenai the ultimate sales warrior, berbicara mengenai kreativitas, berbicara tentang strategi dan smart work. Bagaimana kita bekerja dengan smart, ya. Dan apalagi kita berbicara yang terakhir, itu bicara mengenai endurance. Di dalam success triangle filosofi, di dalam success triangle motivation training yang saya bangun, yang paling terakhir itu adalah endurance. Jadi seorang yang namanya the ultimate sales warrior, seperti tadi saya katakan, mereka mengerti sekali bahwa yang namanya ditolak itu biasa. Yang namanya kesulitan di lapangan itu biasa. Bahkan mereka sudah mampu untuk menguasai diri di saat yang namanya itu mereka mengalami kesulitan. Mereka sudah mampu untuk menjadikan kesulitan itu sebagai batu loncatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih besar. Jadi itu adalah 5
ciri-ciri seorang The Ultimate Sales Warrior dari sisi personal mastery-nya Mbak Yulis. Ya. Nah, apakah kita mau lanjut dengan ciri-ciri yang lain atau kita mau bahas? Kita beri gambaran dulu buat sahabat Sonora. Setelah break nanti kita akan bahas apa. Dan seperti biasa sahabat Sonora ya, SMS Anda masih kami tunggu jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau mau sharing ya Pak Eloy. Seperti biasa langsung aja SMS ke 0812 112 9200 karena ada buku yang akan dibagikan pagi hari ini yang pastinya juga menginspirasi Anda. Ya. Jadi silakan jangan sampai ketinggalan 0812 112 9200 atau Anda bisa mention di @Sonora FM 92 atau @Eloizaluhu. Nanti kita akan bahas apa setelah break? Kita akan membahas mengenai step-step untuk menjadi kreatif bagi seorang sales dan marketer juga ya. Jadi gini loh, creativity itu sebetulnya bukan hanya wilayah para sales, tetapi juga teman-teman marketing di dalam mereka membuat strategi-strategi produk, tetapi nanti kita pikirkan bagaimana itu bisa digunakan oleh teman-teman sales supaya bisa berhasil di tengah persaingan yang semakin meningkat ini. Ya, mudah-mudahan level kebahagiaan Anda meningkat sekarang. Sudah menjadi 9 yang tadinya 7. Ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut di Sales Mastery bersama The One and Only Theocentric Motivator Eloizaluhu di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network 0812 112 9200 masih terbuka untuk pertanyaan Anda sampai pukul 8. Kembali di Sales Mastery bersama Eloizaluhu, The One and Only Theocentric Motivator. Dan silakan sampaikan pertanyaan dan juga sharing berapa tingkat kebahagiaan dan semangat Anda pagi hari ini. Tapi sebelumnya sahabat Sonora, Pak Eloy, sebelum kita lanjutkan ini ada informasi gempa bumi berkekuatan besar mengguncang perairan Chili, Amerika Selatan. Pusat pencatat gempa di Colorado, Amerika Serikat mengatakan gempa di Chili berkekuatan 8 skala Richter dengan kedalaman 10 km dan peringatan tsunami juga dikeluarkan untuk seluruh kawasan pantai di Amerika Latin seperti Chili, Ekuador, dan Peru. Ya, mudah-mudahan kita berdoa tidak terjadi sesuatu yang buruk ya Pak Eloy ya pagi hari ini. Ya. Baik. Betul. Ya, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita pagi hari ini. Bagaimana langkah-langkah agar kreatif itu atau kreativitas itu bisa dimunculkan? Ya, jadi sahabat Sonora, intinya begini, di dalam Rave Sales Model yang saya bangun dan kita bahas sejak tahun lalu, itu kan terdiri dari 3 hal, relationship based, lalu kemudian value creation selling, dan yang terakhir adalah customer engagement. Nah, ini sebetulnya berbicara mengenai 6C. Di relationship itu ada click, ada connect. Di value added selling itu ada yang namanya caring and creativity. Dan di engagement itu ada 2C yang lain namanya credibility dan consistency. Now, click dan connect itu memang kita sudah bahas di waktu-waktu yang lalu. Caring juga, bagaimana kita melayani customer kita dengan baik, kita juga sudah bahas. Jadi waktu kita berbicara mengenai creativity hari ini, itu berhubungan nanti di dalam bagaimana seorang salesperson itu menciptakan values yang baru, nilai yang bermanfaat kepada klien nasabah customernya. Sehingga seorang salesperson tidak lagi itu terus-menerus bersaing dengan harga. Tidak lagi terus-menerus itu merasa kalah karena merasa senjata saya adalah harga, diskon. Jadi diskon sampai di level tertentu mungkin bisa digunakan sebagai cara untuk meningkatkan penjualan. Tetapi kalau itu digunakan terus-menerus, itu akan menggorogoti keuntungan dari perusahaan. Jadi itulah sebab kenapa kreativitas penting sekali. Nah, bicara mengenai kreativitas, saya mau berbicara dulu kepada teman-teman marketing. Oleh karena waktu berbicara Rave Sales Model, itu dalam model yang saya buat, itu yang paling atas sebetulnya dimulai dari marketing strategy. Jadi menjadi tidak fair kalau teman-teman marketing itu tidak memikirkan strategi-strategi yang baru di dalam menciptakan produk, tetapi kita berharap teman-teman sales di lapangan yang mengeksekusi itu menjadi kreatif. Jadi ini harus dari dua pihak, dari teman-teman yang memikirkan strategi produk dan teman-teman juga nanti yang menjalankan di lapangan harus kreatif.
Nah, ini saya sharing sedikit mengenai satu kejadian, mengenai satu produk. Nah, saya nggak tahu apakah kita bisa menyebutkan mereknya. Ini adalah sebuah ballpen yang sebetulnya itu setelah Perang Dunia Kedua, itu kisah suksesnya dimulai. Nah, coba nanti kalau ada yang bisa menemukan mungkin mereknya, coba di SMS ke kita. Dan kalau benar, kita berikan buku ya. Oh, okay. Jadi saya tidak sebutkan mereknya, oleh karena merek ini nggak membayar kita. Oke, jadi ini ada kuisnya ya, ada tebak-tebakannya. Ada tebak-tebakannya. Okay. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu ada seorang pemilik bisnis yang memulai kisah sukses dari perusahaan yang terkenal ini. Di Indonesia juga dijual. Ini produknya dijual juga ya. Dan akhirnya dari tahun 1940-an hingga 70-an, manajemen dari perusahaan ini menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas, bahwa mereka itu merupakan alat tulis berbahan plastik sekali pakai dan berbiaya murah. Nah, itu cluenya. Jadi ballpen ini alat tulis berbahan plastik sekali pakai berbiaya murah. Sebetulnya sih bisa dipakai beberapa kali lah, tapi saking murahnya mereka terkenal dengan itu ya. Nah, lalu suatu hari mereka berpikir kita harus berinovasi, kita harus berkreasi. Lalu di dalam satu sesi brainstorming begitu, diskusi antara orang-orang marketing dan manajemen, maka muncullah beberapa kreativitas baru. Mereka mengatakan, ayo kita buat pen yang apa namanya itu ya, berwarna-warni. Jadi satu pen tapi ada beberapa warnanya, atau mungkin ada tinta yang bisa dihapus, atau mungkin tintanya bisa dibuat tidak terlihat, saya nggak tahu lah. Tapi biasanya waktu brainstorming itu kan berbagai macam ide itu muncul ya. Tapi kemudian ada seseorang yang secara hati-hati itu mengusulkan bahwa enggak loh, perusahaan kita ini kayaknya mesti mempertimbangkan untuk justru membuat korek api dan pisau cukur plastik. Nah, ini jadi itu adalah clue yang kedua untuk Anda menebak ini merek apa sih? Sudah ada yang menjawab? Jangan. Ini sudah ada yang menjawab, Pak Eloy. Iya, yang menjawab. Jangan dulu ya, jangan dulu. Ya. Oke. Tapi nanti pemenangnya yang jawab pertama. Ini kayaknya kalau benar sih dari 7507 sekian bisa menang ya. Lalu kemudian mereka akhirnya menemukan bahwa ya ayo kita bikin itu korek api dan pisau cukur. Dan singkat ceritanya Mbak Yulis, itu didukung oleh iklan yang bagus ya. Mereka meluncurkan korek api sekali pakai pada tahun 1973 dan alat cukur plastik pada tahun 1975. Dan pada akhirnya mereka memimpin pasar global untuk korek api ini, dan mereka menjadi posisi kedua di pasar dunia untuk pisau cukur. Yang sedang saya sampaikan begini loh. Kreativitas itu seperti yang Profesor John itu minggu lalu juga sampaikan. Untuk menjadi kreatif itu Anda mesti itu berani untuk keluar kotak, bahkan menendang kotak, bahkan membuang kotak yang ada. Itu adalah cara, dan bahkan sekali lagi untuk quote Profesor John, Dean dari IPMI International Business School minggu lalu, itu mengatakan Anda dan saya mesti berani untuk dikatakan berbeda, bahkan crazy. Itu seperti orang gila. Karena, nah, eksekutif yang sedang mengusulkan ini, itu kan dia keluar dari kebiasaan, keluar dari kotak, dan itulah kreativitas. Nah, teman-teman marketing juga waktu brainstorming itu kita kalau workshop ya, itu kita menggunakan ada toolsnya. Kalau di dalam buku mengenai kreativitas itu banyak menggunakan tools yang namanya Scampers. Ini adalah bagaimana kita melakukan brainstorming, atau saya dulu pernah diajarin oleh Pak Antonius Tanan. Itu waktu dulu saya dapat project untuk ke Singapura itu ya, saya diberikan satu tools namanya adalah Takutiruku. Jadi itu berbicara mengenai yang namanya adalah apa yang bisa kita tambah, apa yang bisa kita kurang. Jadi Takutiruko itu adalah singkatan. Tak tambah, kunya kurang, tinya tiru, ru-nya itu berbicara mengenai ubah ya, u-nya, dan ko-nya kombinasi. Jadi ini adalah salah satu tools. Sebetulnya bisa menggunakan juga yang namanya Scamper yang tadi saya sampaikan itu. S-nya itu adalah substitute. Itu berbicara mengenai apa ya yang saya bisa substitusikan, yang bisa saya ubah. Ada C-nya berbicara kombinasi,
A-nya adapt, M magnify, P-nya put to other uses, E eliminate kurangin, dan R-nya rearrange. Cuman saya lebih suka dengan yang disampaikan oleh Pak Antonius Tanan ini ya, ini dari Ciputra University. Itu berbicara mengenai tadi itu. Sebagai seorang sales, coba pikir-pikir deh. Itu dari relationship. Anda bisa nambah apa ya? Kalau berbicara mengenai likability, jadi kita membahas, jadi kalau dalam workshop biasanya kita menggunakan konsep ref sales ini dan juga dari sales process untuk kita go through satu persatu dan lalu masing-masing peserta itu mulai berpikir di dalam grup, apa ya yang bisa kita tambah dari cara kita melayani nasabah selama ini? Apa ya yang bisa kita kurangin atau mungkin kita bisa tiru loh. Misalnya di dalam satu perusahaan, kalau ini asuransi ya, ini perusahaan asuransi, biasanya kan ada top achiever, itu ada yang masuk ke MDRT dan segala macam itu. Nah, mungkin kita bisa meniru sesuatu dari mereka. Entah bagaimana mereka menggunakan waktu, entah bagaimana mereka mencari leads baru, entah bagaimana mereka memimpin satu tim. Itu berbicara mengenai tiru. Dan mungkin ada yang bisa diubah dari cara kita bicara misalnya ya. Jadi selama ini kita tuh deketin satu nasabah atau prospek, itu yang tipenya itu ternyata orang yang sanguinis. Sanguinis ini kan orang yang sangat heboh, orang yang melihat hidup itu selalu dari sisi positifnya. Tetapi kebetulan kita ini seorang salesperson yang adalah seorang pragmatis. Nah, pragmatis ini kan terlalu kalem ya. Jadi mungkin itu yang diubah. Jadi mengubah cara Anda berbicara dengan si prospek yang sedang Anda kunjungin. Dan mungkin ada yang bisa dikombinasikan dari semuanya. Nah, jadi Mbak Yulis, yang kita bicarakan tadi itu ada beberapa orang yang menemukan jawabannya. Ini kok bisa muncul, ini makan ayam ini. Jadi lapar, belum sarapan. Bagus. Tapi minimal Bapak sudah mencoba, itu kita hargain ya. Walaupun pemenangnya ini dari siapa ini? Ini ada 2 pemenang ya. Oke, 2 pemenang pagi ini berarti ada 2 buku yang kita bagikan ya buat mereka. Tapi pemenangnya tentu saja hanya yang menjawab pertama deh ya. Oke. Ini dari 77707 ya. Yang nomor belakangnya ya. Ini tadi dari, tapi sayang sekali ya namanya nggak ada ya. Namanya siapa ini? 0877750 sekian. Nanti kita kasih tahu lah ya, kita SMS lah ya. Jadi kita jawab lah ya. Betul. Jadi jawabannya adalah big. Ya. Oke. Ada yang menulisnya BIC, ada yang menulisnya BICH. Ya. Jadi itu memang perusahaannya. Jadi itu berbicara mengenai keluar dari kotak. Nah, kalau berbicara mengenai teman-teman sales, itu apa yang bisa Anda kurangin, apa yang bisa Anda tambahkan. Dan ayo kita mulai praktek hari ini ya. Lucu juga ya Pak Elo ya, takut tiruko ya. Ini kita mesti memberikan kreditnya kepada, saya nggak tahu beliau belajar dari mana lah. Tetapi saya pikir ini dari seluruh konsep mengenai kreativitas yang saya pelajari, ini yang paling sederhana tapi mudah untuk dilakukan. Baik, kalau begitu terima kasih buat Anda. Selamat pagi, terima kasih untuk pemaparan yang jujur dan mendorong bagi Indonesia dari Pak Marojahan SC Jabat di Manukan, Surabaya. Wow. Selamat pagi Pak Marojahan. Ini katanya bagaimana mempertahankan endurance di tengah penolakan bertubi-tubi. Kita akan jawab setelah jeda berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali Anda ikuti Sales Mastery bersama the one and only Theocentric Motivator, Eloiza Luhu. Waktu kita tidak banyak sampai pukul 8. Pertanyaan dari Pak Marojahan SC Jabat di Manukan, Surabaya. Bagaimana mempertahankan endurance di tengah penolakan yang bertubi-tubi, Pak Eloy? Saya lengkapi dulu tadi itu ya. The one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Performance Consultant. Harus lengkap. Harus lengkap. Siap. Oke, Pak Eloy. Baik. Biasa. Oke, jadi tadi pertanyaannya bagaimana bagaimana mempertahankan endurance di tengah penolakan yang bertubi-tubi? Pak, yang pertama, agak susah nih. Yang pertama adalah kita simpati dulu, empati dengan Bapak yang mungkin ditolak ya. Dan bagaimana mempertahankannya ya, pilihlah untuk
bangkit, Pak. As simple as that. Endurance itu adalah kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Endurance itu adalah ketahanan untuk bertahan waktu ditolak. Nah, pertanyaannya adalah dari mana datangnya ketahanan dan kemampuan itu? Itu dilatih, Pak. Dan jadi tentu kita mengerti bahwa semua orang yang pernah berhasil menjadi the ultimate sales warrior itu ya orang-orang yang memang bisa bangkit dari penolakan-penolakan itu. Jadi simple jawaban saya, Pak, pilih untuk mengatakan, well, penolakan ini akan membawa saya kepada keberhasilan berikutnya. Jadi as simple as that, don't give up. Nah, bagaimana caranya? Ya dengarkan setiap hari Rabu, itu sudah pasti. Waktu Bapak lagi ditolak, jangan bertemu dan ngobrol dengan orang-orang yang ditolak dan lagi galau. Bapak akan keluar dari industri sales ini. Jadi mendingan ke toko buku, cari buku-buku, termasuk buku saya tentunya. Yang tadi saya bahas itu mengenai personal mastery, ada di dalam buku yang saya tulis itu, dan ada di situ endurance. Jadi intinya sih bahwa kesulitan, kesusahan ditolak adalah makanan para juara. Jadi Bapak ya berusaha untuk motivasi diri sendiri. Ya. Ada pertanyaan yang lain yang bagus. Ya, jadi ditolaknya bertubi-tubi, Bang. Kita juga bertubi-tubi ya, Pak. Ya gimana ya? Tapi mungkin ditolak bertubi-tubi juga karena Anda mesti melihat jangan-jangan produk atau jasa yang Anda tawarkan itu memang tidak sesuai dengan segmen pasar yang sedang Bapak tuju. Baik. Itu penting sekali karena Anda menjual mobil yang seharga 1 M, tapi Anda jualnya kepada karyawan yang gajinya 3 juta sebulan. Yang akan dapat, Bapak akan ditolak bertubi-tubi. Atau mungkin Bapak menjual yang 1 M dan memang persis pas benar yang namanya segmennya, yang 100 juta per bulan, dia bisa bayar lah. Cuman cara pendekatan Bapak itu tidak mengikuti rave sellingnya, kliknya nggak dapat, connect-nya nggak ada, caring-nya nggak ada. Karena seorang yang diterima, gini loh, rave itu artinya adalah sambutan hangat. Di dalam bahasa Inggris kuno, rave itu artinya sambutan hangat. Nah, sambutan hangat itu dimulai daripada relationship. Apa itu? Klik. Klik itu adalah likability. Anda mesti berjuang untuk menjadi diri yang disukain. Yes. Mulai dari mana? Ya, Pak, first impressions ya, senyumannya, groomingnya, itu panjang ceritanya, Pak. Oke, baik, kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Eloy ya. Dari tidak ada namanya nih, sayang sekali, 0856764 sekian-sekian. Pak Eloy, level saya 7 nih, lagi gak enak badan, tapi saya semangat sekali setiap hari Rabu jam 7. Walaupun sebenarnya saya bukan sales. Setiap kali saya coba konversi ajaran Pak Eloy ke pekerjaan saya sehari-hari. Nah, kira-kira sebagai karyawan biasa, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan 6C? Itu tadi, Pak Eloy. Pak, thank you Bapak mengikuti acara kita setiap hari Rabu. Dan kita juga doakan ya sekarang lagi naik badan, jadi cepat sembuh ya Pak ya. Pak, Amin. Sebetulnya waktu kita berbicara mengenai sales, konsepnya adalah gini. Everyone is a salesperson. Semua orang adalah tenaga penjual. Jadi harapan saya sahabat Sonora tidak ada lagi hari ini yang melihat dirinya bukan sebagai seorang sales. Bahkan Anda sebagai ibu rumah tangga pun Anda adalah seorang salesperson. Karena selling is about giving and serving. Selling is about influencing others to do what you want tanpa mereka merasa disuruh-suruh gitu loh. Jadi selling itu tentang memberi dan melayani. Dan semakin banyak Anda memberi dan melayani, itu Anda semakin besar pengaruhnya. Dan semakin besar pengaruhnya, Anda semakin mungkin untuk menjadi seorang pemimpin di mana Anda membuat seseorang melakukan sesuatu yang Anda mau tanpa mereka merasa disuruh. Nah, sebagai seorang karyawan biasa, Anda mau gimana? Pasti maunya kan nanti dapat posisi yang lebih tinggi, dapat gaji yang lebih tinggi, promosi-promosi. Nah, jadi Anda jualannya apa? You are selling yourself. Anda sedang menjual diri sendiri. Dan bulan yang lalu kita berbicara mengenai personal branding. Jadi Bapak, jawaban saya terhadap pertanyaan ini adalah 6C itu berbicara mengenai relationship. Bagaimana Anda dimulai dengan likability. Jadi nanti ketika Anda sampai di kantor, dalam pikiran Bapak atau Ibu, saya itu mau menjadi orang yang disukain.
Tidak semuanya, karena kita nggak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita. Tapi minimal, waktu Anda sampai di kantor, mulai dari senyumannya, mulai dari ucapan positifnya. Jadi intinya adalah giving and serving. Waktu Anda bekerja dalam sebuah tim untuk mengerjakan sebuah project, Anda punya konsep apa? Saya mau contribute something. Saya mau memberi dan melayani perusahaan ini. When you do that, waktu Anda melakukannya, Anda akan sampai di level connect. Connect-nya itu adalah ketika hati dari pimpinan, hati dari rekan kerja Anda itu disentuh. Ketika disentuh, Pak, Anda ngomong apa aja, entah bagaimana caranya, mereka itu seperti dihipnotis, mereka mau ikut. Why? Karena hatinya sudah disentuh. Oke. Nah, itu dari sisi yang namanya klik, connect. Dari sisi caring, ya ini saya masih jawab sampai jam berapa nih? Waktu sudah habis. Karena sebetulnya tadi itu ya ada 5 hal. Boleh nggak secara cepat saja? Iya, boleh. Oke. Jadi ini sebetulnya saya belajar dari orang bernama, ini ada satu buku yang sangat terkenal. Judulnya adalah Thinking in New Boxes. Ini dari teman-teman dari The Boston Consulting Group. Mereka memberikan ada 5 hal, 5 tahapan untuk belajar kreatif. Yang pertama adalah itu meragukan segala sesuatu. Nah, ini keterbukaan. Ini berbicara mengenai minggu depan aja ya? Iya, oke. 5 sebutkan dengan cepat, Pak Eloy. Jadi meragukan segala sesuatu, pikirkan berbagai macam kemungkinan, dan lakukan sesuatu yang berbeda. Kemudian kumpulkan berbagai macam bahan, dan yang terakhir adalah terus evaluasi hasilnya. Baik, penjabarannya minggu depan ya? Siap. Oke, kalau begitu. Terima kasih sahabat-saudara sudah bergabung. Kita bukan sexy triangle ya, kita happy, keep the smile and happy selling. Oh iya, udah ganti ya. Oke. Terima kasih buat sahabat-saudara, kita harus pamit dulu. Saya Yulis. Saya Eloy katakan, yes I can. Keep the smile and happy Happy selling. selling.